Pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya. Hari ini kita akan memulai materi tentang infeksi yang terjadi pada kehamilan. Ya. Pada prinsipnya supaya gampang adik belajar, nanti infeksi kita bagi menjadi dua. Infeksi yang sifatnya non-viral dan infeksi viral. Ya. Tapi ada beberapa infeksi yang hanya perlu adik ketahui sekilas. Ya. Ada yang benar-benar yang kompetensinya 4, yang adik harus bisa diagnosa dan bisa dilakukan tata laksana. Ya. Yang pertama saya pilih slide yang pertama adalah infeksi saluran kemih. Ya. Slide dek. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah mampu menganalisa ya definisi patofisiologi, gejala dan tanda klinisnya, kemudian merencanakan bagaimana penegakan diagnosa dan merencanakan pengelolaan atau tata laksana. Ya, slide. Ya, per definisi infeksi saluran kencing bisa adik baca sendiri ya. Ada dibagi menjadi dua, infeksi saluran kemih yang atas atau yang disebut komplikata atau yang ISK bawah yang disebut non komplikata ya. Kenapa pada wanita sering terjadi, terutama pada wanita hamil, dikarenakan yang pertama secara anatomi salurannya dekat sekali antara anus, ya, kemudian uterus dan saluran kencing itu pada 3 titik yang berdekatan, saling berdekatan. Kemudian yang kedua, secara anatomi bahwa saluran kencing perempuan itu lebih pendek muaranya, ya sehingga otomatis ascending infection akan lebih cepat terjadi. Kemudian yang ketiga, pada saat kehamilan ya akan muncul keadaan di mana disebut kompresi dari uterus yang membesar, yang menyebabkan terjadinya penekanan pada area kandung kemih, sehingga menimbulkan terjadinya hambatan dalam pengeluaran urin. Efeknya adalah tertampungnya urin yang banyak di dalam kandung kencing akan merangsang yang pertama keadaan disebut reflux kandung kencing, reflux air kencing ya. Kemudian yang kedua bisa terjadi yang disebut sebagai endapan bakteri yang ada di kandung kencing tersebut yang memudahkan timbulnya ISK. Itu yang menyebabkan kenapa wanita hamil akan tendensinya lebih tinggi mengalami ISK. Ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah pada saat hamil juga terjadi peningkatan glomerular filtrate rate, artinya glomerulusnya fungsinya akan lebih hebat dibandingkan lebih meningkat dibandingkan tidak hamil. Efeknya adalah semua materi-materi atau molekul-molekul besar yang ada pada kehamilan akan keluar melalui glomerulus tersebut, terutama ya, glukosa. Glukosa ini sebenarnya makanan yang paling disenangi oleh bakteri. Otomatis akan memudahkan terjadinya ISK. Ya. Slide. Ya, etiologinya hampir 80% disebabkan oleh Escherichia coli, artinya kuman yang ada di anus, khususnya pada keadaan di mana wanita itu tidak secara benar melakukan hygiene dari vagina dan kandung kencing. Kadang-kadang pada saat cebok dari anus, air itu atau kotoran itu akan terciprat ke vagina atau kandung kencing. Ya, ada bakteri-bakteri lainnya, tapi 80% disebabkan oleh Escherichia coli. Slide. Ya. Ya. Patofisiologinya sebenarnya prinsipnya paling sering ISK itu atau infeksi pada kehamilan itu sifatnya ascending infection, tapi bisa per continuitatum, kemudian viremia lewat darah dan sebagainya. Ya, slide. Ya, ini
Tanda dan gejala ya kita bagi menjadi dua seperti yang saya sampaikan di atas. ISK atas dan ISK bawah ya. ISK atas gejalanya akan lebih parah dikarenakan bakteri yang menyerang sudah sampai ke pilum. Artinya akan menimbulkan gejala-gejala pielonefritis seperti itu ya. Lanjut. Slide. Ya. Prinsipnya adalah untuk menegakkan diagnosis ya selalu dengan menggunakan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesa ada keluh-keluhan seperti yang pertama, disuria artinya nyeri waktu kencing. Kemudian yang kedua ada frekuensi artinya si pasien ini akan berkali-kali kencing. Kemudian yang ketiga urgensi, tidak bisa menahan kencingnya, artinya belum sampai ke toilet sudah beser ya. Ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu, kita sudah lebih curiga ke arah infeksi saluran kencing. Kemudian pemeriksaan fisiknya bisa kita menekan daerah simfisis, ya, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ya. Kemudian untuk gold standar, ya, harus kita lakukan kultur urin untuk mengetahui sebagai gold standar untuk mengetahui ISK. Selain itu juga dari kultur urin kita bisa mengetahui sensitivity test dari antibiotik itu sendiri ya. Ya, lanjut. Ya, prinsip terapinya yang pertama untuk menghilangkan gejala dan yang kedua mencegah komplikasi. Komplikasi yang ditimbulkan jika ISK pada kehamilan tidak diobatin, yang pertama adalah pada masa di bawah 20 minggu akan rentan mengalami yang terjadinya miscarriage atau abortus. Kemudian di antara 20 sampai dengan 35 minggu risikonya adalah persalinan prematur. Nah, makanya penting sekali adik selalu menanyakan bahwa ada tidak riwayat nyeri pada saat kencing, ya frekuensi atau urgensi gejala-gejala yang mengarah ke infeksi saluran kencing. Dan berdasarkan ANC terfokus di bawah 20 minggu atau pada trimester pertama, ya kita sering melakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui lebih awal ada infeksi saluran kencing pada kehamilan atau tidak. Untuk bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Karena ada pada satu kondisi yang disebut bakteriuri asimptomatik, artinya pasien ini tidak bergejala, ya, tapi dari pemeriksaan UL-nya positif bakteri banyak gitu seperti itu ya, harus diobatin karena risiko-risiko yang kemudian akan terjadi seperti keguguran, persalinan prematur ya itu akan lebih tinggi. Lanjut. Ya, ini ada beberapa obat. Nanti di video ada video session, saya berikan video session untuk mengilustrasikan infeksi saluran kencing, bagaimana anatomi wanita pada saat hamil, kemudian yang kedua proses bagaimana menjadi infeksi saluran kencing, dan juga tata laksananya. Prinsipnya adalah setiap obat-obat pada saat kehamilan, ya ada obat-obat yang sifatnya teratogenik, yang sangat rentan untuk fetus ya mengalami kelainan dan sebagainya, dan kemudian ada obat-obat yang aman ya. Obat-obat yang aman adalah obat-obat yang memiliki kategori A atau B pada saat kehamilan ya. Contohnya lini pertamanya dari disebut nitrofurantoin ya, itu tidak memberikan efek apa-apa, artinya aman pada saat kehamilan jika hamil disertai dengan ISK. Kemudian amoksisilin juga bisa diberikan ya. Terus yang paling sering digunakan sekarang dan pemberiannya sangat gampang menurut pasien itu adalah pemberian fosfomycin. Fosfomycin itu dalam bentuk serbuk biasanya. Ya cara menggunakannya ya pasien disuruh minum banyak pada malam hari. Setelah itu setelah kencing, kandung kencing sudah kosong, baru serbuk itu dituangkan ke dalam air, diaduk langsung diminum. Ya, ada beberapa obat yang tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan pada kondisi tidak hamil. Ya, contohnya trimetopim sulfametosasol. Trimetopim itu sering menyebabkan gangguan yang disebut dengan
gangguan penyerapan asam folat. Jadi risikonya adalah kalau kekurangan asam folat pada pembentukan tube defect, neural tube-nya akan menyebabkan terjadinya neural tube defect pada bayi. Ya. Sulfametosasol itu bisa menyebabkan terjadinya biliary tract, ya, terganggunya biliary tract. Ya. Kemudian ada beberapa obat lain, mungkin nanti adik baca lagi, ya, yang sangat berisiko jika diberikan pada saat kehamilan. Ya. Lanjut. Ya, ini yang saya sebutkan. Ya, obat-obat yang aman untuk kehamilan. Ya, ya, lanjut. Ya, ini beberapa faktor risiko utama adalah jika terjadi ISK berulang, khususnya pada kehamilan, ya, gali ya anamnesa bahwa apakah ada unsafe sex yang pertama, kemudian yang kedua sebelumnya ada riwayat penggunaan AKDR sebelum hamil, ya. Kemudian ada beberapa gangguan hormonal khususnya estrogen yang menyebabkan lendir dari vagina itu tidak kental, otomatis akan mudah terjadi yang kita sebut sebagai ascending infection, kuman dari luar merangkak ke atas ke saluran kencing. Ya, ya, lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ada pertanyaan enggak sebelumnya? Halo? Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Halo? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Ya, bisa saya lanjutkan? Silahkan, Dok. Iya, iya. Kemudian yang kedua, ini yang sering akan adik temukan pada praktik klinik di rumah sakit adalah keadaan disebut chorioamnionitis. Chorio itu artinya chorion, ya. Amnion itu artinya selaput ketuban. Jadinya ada peradangan atau infeksi pada chorion dan amnion. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, infeksi ini sering terjadi, ya, pada 2-4% dari kehamilan. Lanjut. Ya, lagi-lagi kuman yang paling sering adalah E. coli dan biasanya Streptococcus. Biasanya dia akan melakukan perjalanan secara ascending, ya. Kemudian lanjut. Ya. Ya, ini beberapa patogenesis, ya. Bisa paling sering adalah ascending infection naik dari vagina ke cervix, kemudian berikutnya adalah yang jarang, ya, penyebaran secara hematogen atau kemudian retrograde dari rongga peritoneum melalui tuba Fallopi. Atau yang ketiga, contohnya pada kasus-kasus yang dilakukan tindakan yang invasif seperti amniocentesis, ya, fetal blood sampling, ya, chronic virus sampling, ya. Lanjut. Ya, ada kriteria yang masih kita pakai sampai saat ini disebut kriteria Gibbs. Kriteria Gibbs ditandai dengan yang pertama, ditemukan adanya peningkatan WBC lebih dari 15.000, ya. Kemudian disertai dengan fetal takikardi di atas 160 kali per menit. Kemudian maternal takikardi, ya, di atas 100 kali per menit. Disertai dengan uterine tenderness, artinya nyeri pada saat ditekan uterus itu. Yang terakhir adalah foul amniotic odor from the amniotic fluid, artinya ada sekret berbau, khususnya pada saat ketuban itu pecah, ya, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, pemeriksaan penunjangnya yang pertama adalah dilakukan, ya, pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui ada tidak risiko peningkatan terjadi infeksi dilihat dari
WBC. Di literatur barat ya tidak menggunakan kriteria Gibbs, tapi dia menggunakan kriteria subklinikal, artinya subklinikal itu sebelum dia terjadi infeksi dan sifatnya akut, sudah kita bisa pantau dengan melihat adanya peningkatan WBC lebih dari 30 ya, peningkatan WBC lebih dari 30.000 ya. Kemudian yang kedua disertai dengan ditemukannya dari UL ya, ditemukan glukosa concentration ya yang sangat tinggi ya. Kemudian yang ketiga dari UL juga kita lihat leukositnya kalau ditemukan bisa lebih dari atau sama dengan 1 ya. Dan yang terakhir bisa dengan gram staining untuk mengetahui ada bakteri. Kalau sudah ditemukan ada bakteri berarti sudah sahih sebenarnya untuk kita sebut sebagai suatu chorioamnionitis ya. Lanjut deh. Ya, ada beberapa antibiotik Adik bisa lihat ya. Antibiotik yang saya sebutkan di sini adalah yang aman untuk kehamilan ya. Tapi jika ditemukan cairan purulen artinya cairan ketuban dengan pus, Adik harus memberikan triple drug karena triple drug ini untuk bisa mencegah infeksi dari berbagai sumber baik itu gram positif, gram negatif atau kuman anaerob ya. Lanjut. Lanjut. Ya, beberapa risiko yang akan muncul jika chorioamnionitis tidak sedini mungkin diketahui adalah peningkatan angka mortalitas. Kemudian yang kedua, bayi mengalami berat badan lahir rendah. Ya. Kemudian yang ketiga, sering terjadi yang disebut dengan sepsis awitan dini dan respiratory distress syndrome. Ya. Kemudian jika dalam fase yang sudah lanjut ya, dan tidak diketahui akan sangat meningkatkan morbiditas dan mortalitas maternal itu sendiri. Artinya ibunya akan juga berisiko mengalami kematian ya akibat dari tidak terdiagnosa secara dini suatu chorioamnionitis. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Ya. Ya. Nanti untuk hepatitis ya Adik boleh silahkan baca sendiri ya. Adik must know yang 2 di atas tuh Adik must know ya. Yang ini mungkin Adik bisa baca. Silahkan lanjut Dek ya. Lanjut terus ya, terus ya, terus ya, 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 lanjut. Ini juga Adik hanya perlu tahu aja ya, tapi yang 2 di atas itu penting sekali Adik tahu sampai tidak terdiagnosa karena itu kompetensinya 4 ya. Adik bisa pelajari baik-baik. Yang ini Adik perlu tahu aja ya dibaca nanti Dek ya. Lanjut Dek. Ya, ya. Ya ini infeksi TORS, artinya infeksi virus. Ya, infeksi virus ini kita bagi menjadi beberapa. Kepanjangannya adalah toxoplasma, other virus, other infection, ya, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Ya. Semua virus ini akan bisa menyebabkan terjadinya kelainan kongenital pada fetus. Ya. Virus-virus ini biasanya sekarang sudah bisa dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan TORS IgG dan IgM, nanti Adik bisa baca. Ya, kemudian penata laksanaannya Adik boleh sekilas baca. Ya, tapi yang paling penting 2 di atas Adik harus kuasai. Lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini lanjut ya. Nanti tolong dibaca juga ya. Lanjut. Nah,
Ini kasus yang paling sering akan Adik lihat sekarang di masa milenial ini, karena banyak sekali kasus-kasus yang akan muncul pada kehamilan, karena yang Adik perlu ketahui bahwa host pada saat kehamilan artinya pasien yang hamil itu kita kita kelompokkan juga sebagai pasien yang imunokompromis, artinya sistem kekebalan tubuhnya rendah, jadi risiko untuk mengalami penyakit infeksi akan lebih sering gitu ya. Lanjut, Dek. Lanjut. Ya, HIV Human Immunodeficiency Virus ya. Virus ini sangat pintar ya. Dia langsung ya to the point, dia menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Kemudian penegakan diagnosanya bisa berdasarkan anamnesa, kemudian melihat dari faktor-faktor risiko, kemudian yang kedua pemeriksaan fisik yang khas ya, nanti adik bisa baca, kemudian dengan blood testing ya, yang kita sebut dengan voluntary counseling and test ya. Artinya tidak sembarangan kita mendiagnosa dan memaparkan bahwa kondisi kesehatan pasien atau kondisi pasien mengalami HIV itu. Ada tim khusus yang namanya tim VCT ya. Tim VCT ini berperan penting untuk melakukan seling dan melakukan penapisan dan tes untuk kasus-kasus HIV pada ibu hamil ya. Lanjut. Ya. Ini agen-agennya, Adik bisa baca. Lanjut. Lanjut. Ya. Ada 3 fase secara patogenesis ya. Fase yang disebut serokonversi ya, pada saat masuk pertama kali dari virus itu, kemudian ada window period yang kita sebut fase asimptomatik ya. Asimptomatik itu tidak bergejala, tapi biasanya window period range-nya 10 tahun ya, artinya dari adik terkena sampai 10 tahun kemudian tidak ada gejala, kemudian baru muncul yang disebut AIDS ya, acquired immunodeficiency syndrome. Di sini baru akan muncul semua gejala. Flora normal yang menjadi sahabat kita bisa menjadi malapetaka pada pasien-pasien dengan HIV. Lanjut. 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 Nah, ini kan sudah saya jelaskan tadi. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, di sini kita bagi menjadi beberapa stadium. Berdasarkan WHO ada 4 stadium. Stadium pertama disebut stadium serokonversi, biasanya ditemukan limfadenopati ya, biasanya juga tidak akan timbul gejala ya, karena dianggap seperti sakit biasa, kalau orang bahasa awam kita bilang ya, tidak ada keluhan dan tidak ada tanda-tanda yang khas untuk mengarah ke HIV. Lanjut. Stadium 2 sudah mulai kehilangan berat badan 10% dari masa tubuh ya. Risiko-risiko penyakit yang akan muncul adalah seperti contohnya herpes zoster ya, penyakit di daerah mukokutan dan infeksi saluran pernapasan atas yang sifatnya recurrent ya. Lanjut. Stadium 3 ya, biasanya sudah kehilangan berat badan lebih dari 10% ya, disertai dengan biasanya diare kronik yang sering menyebabkan terjadinya gangguan elektrolit pada pasien, kemudian demam yang prolong dalam jangka waktu lama lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral dan kandidiasis vagina kronik ya. Ya, ini yang paling khas patognomonisnya adalah oral highly leukoplakia. Artinya di lidah itu kita bisa lihat ini kira-kira ini kemungkinan besar ini pasien ini mengarah ke udah stadium 3 karena ditemukan oral highly leukoplakia ya. Lanjut. Nah, stadium 4 yang kita sebut AIDS ya, keadaannya sudah akan lebih parah karena sudah menyerang multi organ ya. Adik bisa lihat sendiri kalau di paru-paru kita khas disebut
pneumocystic carini atau Jarovesi, ya. Ya, kemudian meningitis streptokokal kalau menyerang otak, ya candidiasis pulmoner dan toxoplasmosis otak, ya. Lanjut. Ya, di sini uji imunologinya ada beberapa, ya kita sebut sebagai ELISA, ya sebagai gold standar, ya untuk mengetahui adanya abnormalitas sistem imun. Ya juga kita melihat viral load. Cuma yang jadi masalah di praktik klinik, viral load sering sekali diabaikan, padahal itu penting karena saya tidak tahu mungkin regen mahal atau susah mencari regen. Jadi viral load itu jarang kita temukan diperiksa. Padahal viral load itu penting sekali untuk menentukan nanti mode of delivery juga. Ya, untuk mode of delivery apakah bisa dilakukan persalinan normal atau tidak. Ya, tergantung yang pertama terapi HIV/AIDS pada ibu hamil itu sudah berlangsung lebih dari 6 bulan dengan kadar viral load-nya yang tinggi, yang rendah. Kalau dengan viral load yang rendah, kemungkinan besar bisa kita lakukan mode of delivery dengan persalinan normal. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini beberapa pemeriksaan penunjang dia bisa baca, ya. Pengobatannya adalah antiretroviral. Pengobatan antiretroviral ini biasanya dikombinasikan, ya biasanya kombinasi itu 3 jenis obat, ya dengan dosis terapeutik yang berbeda-beda. Lanjut. Ya, ini beberapa ya golongan-golongan obat yang diberikan pada kasus-kasus HIV dengan ibu hamil. Lanjut. Slide-nya mana, Dek, ya? Apakah terlihat, dokter? Enggak, Dek. Tunggu sebentar, dokter. Apakah terlihat, dokter? Belum saya bisa lihat, Dek. Niki dari teman-temannya bisa ngelihat, katanya Nika dapat. Bisa kelihatan gitu? kok nggak. Oh iya iya iya. Tapi coba iya. mungkin ulang aja saya. Coba saya ulangi, dokter nih. Nggih. Bagaimana, dokter? Apakah sudah terlihat? Mungkin sinyalnya, Dek, ya ini ya. Saya agak nggak bagus memang sinyal. Saya Atau tadi kan sudah sampai ke terapi, artinya slide saya tidak ada penambahan lagi. Terakhir kan HIV ya. Iya, dokter. Ya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke interactive learning ya dan video session. Adik tolong nanti saya tekankan lagi sekali ya, penekanannya pembelajarannya adalah di ISK pada kehamilan dan chorioamnionitis, ya itu penting sekali. Serta HIV itu penting sekali ya. Adik harus baca. Nanti mungkin siapa yang jadi kortinya di sini saya kasih link buku lewat WA saya bisa kirim nanti ya. Adik bisa baca di sana infection in pregnancy, viral infection and non-viral infection in pregnancy, nanti bisa baca di sana. Oke. Iya, dokter. Ya. Kira-kira ada yang Dek mau tanyakan atau waktu learning session aja ya? Halo? Halo? Dia waktu running sessionnya saja dulu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Adik, selamat siang ya. Selamat belajar. Terima kasih, dokter. Selamat siang, Terima dokter. kasih, dokter. Terima kasih, Dok.